Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak SMP Laboratorium UM. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran, diharapkan kalian akan dapat menganalisis keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi. Apa sajakah itu? Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, kemudian lokasi, ada pasar, alih fungsi lahan, dan reaksi masyarakat. Apa sajakah kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya saling berkaitan, jadi tidak bisa terpisah satu sama lain. Apakah produksi itu? Produksi adalah kegiatan membuat barang untuk memenuhi kebutuhan. Kalau pada gambar berikut ini adalah produksi tempe, dari mulai kedelai menjadi tempe, atau pabrik-pabrik yang lainnya memproduksi barang. Berikutnya, barang-barang hasil produksi akan didistribusikan kepada konsumen. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan penghubung antara produsen dengan konsumen. Barang yang telah didistribusikan tadi akan sampai ke tangan konsumen. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi, menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Berikutnya kita akan belajar tentang lokasi. Lokasi di sini adalah pasar, kemudian yang mengalami alih fungsi lahan, dan bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap alih fungsi lahan tersebut. Kita simak berikutnya ya. Pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Alih fungsi lahan di Pasar Dinoyo dan Pasar Merjosari mengakibatkan reaksi dari masyarakat. Nah, reaksi masyarakat bermacam-macam. Mereka ada yang berdemo untuk menolak pembangunan mal di Dinoyo untuk alih fungsi lahan dari pasar tradisional. Nah, bagaimana solusinya? Sebentar lagi kalian akan membentuk kelompok atau kelompok yang kemarin sudah kalian bentuk untuk menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah kalian membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya, Bu Maria akan memberikan tugas kepada kalian untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, kalian akan menjelaskan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini kalian akan menjelaskan tentang bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu berlangsung. Untuk kelompok 2, kalian akan menceritakan tentang keunggulan lokasi Matos. Bagaimana lokasi Matos itu strategis atau tidak, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Untuk kelompok 3, kalian akan mencari penyebab, dampak, dan solusi terjadinya alih fungsi lahan pasar tradisional menjadi pasar modern. Contohnya adalah Mall di Dinoyo City itu sebelumnya adalah pasar tradisional yang beralih fungsi menjadi pasar modern. Di situ kalian mencari solusi untuk bagaimana pedagang-pedagang dari pasar tradisional itu tetap bertahan di pasar modern. Untuk kelompok 4, kalian akan menceritakan tentang keunggulan lokasi produksi tempe Sanan, bagaimana pemasarannya. Yang kalian tahu bahwa tempe Sanan adalah salah satu industri yang menjadi ciri khas dari Kota Malang. Untuk kelompok 5, kalian akan menjelaskan tentang pengembangan wilayah promosi Kota Malang sebagai tujuan wisata. Tugas kalian adalah kalian membuat tujuan wisata fiktif dari kelompok kalian sendiri dan itu akan kalian promosikan. Misalkan kalian ingin membuat Taman Jurassic Park, misalkan seperti itu. Ini adalah konsep impian kalian ya. Jadi
yang belum ada di Kota Malang. Tagihan dari tugas kalian kali ini adalah 1. Masing-masing individu harus memiliki data dari hasil diskusi. 2. Kelompok menghasilkan karya berupa laporan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep, diagram, poster, PPT, video, atau yang lainnya. Yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam video conference, bisa di Zoom meeting ataupun Google Meet. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.